satu anak mahasiswa UNJ nih. Wah, siapa tuh? Kita pernah ketemu nggak sih sebelumnya? Dan hari ini kita bakal bahas apa nih? Udah dong, kita sudah pernah ketemu sama kakak ini. Hari ini kita bakal ngebahas tentang seberapa penting jurusan manajemen perkantoran. Yuk langsung aja kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Septi. Yeay. Hai, halo semuanya. Oke baik, makasih banget buat Kak Septi udah mau ngobrol bareng kita semua pada hari ini. Boleh dong kenalan dulu, sekarang kakak kerja di mana dan sebagai apa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Septi Sanandita. Bisa panggil aku Septi. Saat ini aku masih mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta semester 8, which means itu semester akhir. Dan aku lagi nyusun skripsi sekarang. Dan sekarang aku lagi kerja di PT Mandem Indonesia TBK. Nah, sebelumnya itu nama perusahaannya PT Tanco Indonesia. Nah, sekarang jadi PT Mandem Indonesia. Nah, perusahaannya bergerak di bidang apa sih? Nah, untuk PT Mandem ini sebenarnya kalau dibilang retail bukan ya, tapi mirip-mirip retail. Untuk produknya itu dia itu kayak Gatsby, Pixie, terus Pushell kayak gitu. Nah, jadi PT Mendem ini punya 2 kantor, ada yang di Wisma 46, ada juga yang di Bekasi. Yang di Bekasi itu adalah pabriknya untuk produksi kayak gitu. Nah, oh ya, untuk posisi aku di perusahaan itu sekarang di bagian divisinya Human Capital, tapi spesifiknya aku di bagian payroll. Wah, keren banget. Nah, Kak, kita sebagai siswa jurusan perkantoran penasaran banget nih. Apa aja sih tugas di kantor Kak Septi ini? Oke, sebelumnya itu aku sebenarnya di bagian benefit, tapi dialihkan ke bagian payroll. Nah, untuk di bagian payroll ini, karena divisinya human capital, makanya aku masih ada ngurusin kontrak gitu ya, kontrak kerja karyawan. Nah, di PT Medem itu, untuk karyawannya dibagi ada 3 kelompok gitu ya. Pertama, bagian BA SPG, kalau misalkan kalian pernah lihat tuh kayak di Watson atau Guardian kayak gitu kan ada SPG-nya tuh. Itu bagian BA dan SPG. Nah, terus yang kedua ada PKL, PKWT dan magang. Nah, itu untuk yang bukan karyawan tetap gitu ya. Kalau misalnya ada BA, kalau BA SPG itu ada karyawan tetapnya juga. Yang terakhir itu karyawan tetap. Nah, karyawan mana yang aku pegang? Aku pegang data BA SPG sama anak PKL. Nah, untuk BSPG ini setiap bulan aku update kontraknya gitu ya. Nanti aku bikin kontrak misalkan ada berapa nama nih yang akan diperpanjang gitu. Nah, aku akan print tuh semua karyawannya yang akan perpanjang. Nah, nanti setelah selesai dikelompokkan satu persatu dikirim ke daerah masing-masing. Nah, daerahnya itu dari Sabang sampai Merauke untuk wilayah kontraknya gitu ya, karyawan BSPG-nya. Nah, itu untuk BSPG. Setelah kontrak, aku input anak baru juga. Kalau misalkan ada yang baru, aku input anak baru di sistemnya HRIS gitu. Nah, terus untuk PKL, aku ngurusin gaji. Itu spesifik banget untuk payroll. Jadi untuk gaji per bulan PKL, aku urusin untuk gajinya di yang di Wisma 46 ataupun yang di pabrik kayak gitu sih. Wah, keren banget ya, Kak. Nah, kita nih mau nanya nih, Kak. Menurut Kak Septi, berapa penting sih jurusan manajemen perkantoran di dunia kerja sekarang? Oke, seberapa penting menurutku penting ya. Kalau waktu itu sempat mau dihapus tuh, kalau didengar-dengar ya, bagian administrasi perkantoran gitu kan. Nah, sekarang ya, jadi kenapa manajemen perkantoran itu penting? Karena menurutku apa yang dipelajari nih mulai dari SMK gitu ya, dan sekarang aku juga kuliah itu jurusannya perkantoran gitu. Nah, itu berguna banget setelah aku tahu pas udah masuk ke dunia kerja kayak gitu. Waktu itu sempat mau dihapus bagian administrasi, menurutku itu nggak make sense karena di Indonesia tuh masih butuh banget gitu ya. Bahkan ada perusahaan yang masih pakai paper banget gitu. Nah, itu kan yang
bisa ngehandle, yang bisa menghandle itu dengan baik pasti untuk jurusan-jurusan administrasi, which means untuk orang-orang yang menempatkan di bagian administrasi. Nah, makanya kenapa manajemen perkantoran itu penting ya, untuk mengelola perkantoran itu sendiri. Kan di bagian perusahaan itu banyak ya, ada manajer, ada staff, gitu kan. Walaupun sebenarnya jurusan-jurusan mereka nggak relate kadang sama jurusan perkantoran, tapi nggak menutup kemungkinan orang-orang yang punya jurusan dari manajemen perkantoran atau pendidikan administrasi perkantoran itu bisa bekerja di perusahaan yang besar gitu. Mereka bisa menempatkan posisi-posisi yang besar kayak sebagai IO atau mungkin manajer divisi gitu atau kepala divisi gitu kan. Dan aku sebagai pengalamanku, aku kan jurusan pendidikan administrasi perkantoran gitu ya. Terus tiap kerja masuknya human resource, human capital. Sedangkan untuk posisi itu tuh sebenarnya untuk jurusan psikologi. Kebanyakan jurusan psikologi. Kalau misalnya kalian pernah lihat loker, itu pasti pasti untuk spesifikasi jurusannya itu psikologi. Tapi ternyata bisa. Kenapa? Karena di posisi human resource atau human capital itu butuh anak administrasi. Ya, untuk ngurusin administrasi karyawan gitu kan. Terus untuk ngurusin administrasi lainnya, misalkan pendaftaran kayak BPJS gitu-gitu, itu bisa pakai anak administrasi perkantoran gitu. Makanya kenapa manajemen perkantoran itu penting di dunia kerja gitu. Wah, betul banget nih Kak. Selanjutnya, apa aja sih skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja, dalam dunia perkantoran menurut Kak Septi? Oke, skill ya. Skill itu sebenarnya kalau diteorikan itu gampang ya. Tapi ternyata pas sudah di dunia kerja itu ada skill-skill yang nggak kita pelajarin gitu. Kuncinya menurut aku untuk yang paling penting di perkantoran itu komunikasi sih. Kalau kamu anaknya pemalu, kamu anaknya introvert gitu ya, tapi komunikasi kamu baik, itu bisa berjalan lancar gitu. Sosialisasi itu akan susah. Kenapa? Karena di saat kamu banyak komunikasi, kamu akan banyak tanya gitu ya. Ada kamu misalnya ada kendala sesuatu gitu, kamu bisa nanya ke mentor kamu, itu bisa berguna gitu. Terus skill apa lagi ya selain komunikasi? Oh ini, kamu bisa memecahkan masalah kamu sendiri. Jadi nggak selamanya kamu nanya terus gitu ya, tapi kamu bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Kalau bisa, itu lebih baik dibanding kamu harus nungguin atasan kamu untuk menyelesaikan masalah itu kan jadi lama gitu ya progresnya. Terus skill apa ya, itu kan berarti ke pribadi ya. Kalau untuk anak administrasi sih, anak manajemen perkantoran, kalau bisa skillnya Excel sih ya. Yang di dunia perlaptopan ini, Excel, Word, gitu ya, PowerPoint, atau sistem-sistem lainnya. Yang penting kalian gak gaptek aja gitu. Kalau misalkan kalian gak tahu tuh, cari gitu. Di YouTube banyak, di TikTok banyak gitu. Kalian harus lebih canggih daripada orang-orang yang ada di kantor sekarang. Karena kalian pasti yang lebih muda gitu dibanding orang-orang yang ada di kantor. Terus, oh ya, aku lupa tadi mention ya, berarti skill itu ada soft skill dan hard skill gitu kan. Nah terus, skill untuk bisa manajemen waktu. Di saat kamu udah kerja nanti, itu nggak cuma hanya satu pekerjaan aja yang kamu handle, bisa ada pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau misalnya kamu nggak pinter-pinter banget buat manajemen, semua pekerjaan kamu itu nggak akan selesai kayak gitu. Jadi belajarlah untuk manajemen waktu sekarang gitu, karena nggak hanya di luar pekerjaan aja, tapi di pekerjaan itu butuh banget manajemen waktu gitu. Maaf ya Kak, untuk singgung pertanyaannya, gimana sih cara manajemen waktu tuh yang baik gitu, yang bisa tertata dengan baik? Oke.
Itu bisa kamu pakai kayak skala prioritas gitu ya. Walaupun sebenarnya ketika kamu udah pakai trik itu kadang masih suka keteteran gitu di dunia nyatanya. Tapi ya alangkah baiknya walaupun kadang trik itu nggak terlalu kepake, tapi nggak apa-apa dipakai aja gitu. Misalkan ada 2 pekerjaan dengan deadline yang sama, kamu lihat dulu nih scope of work-nya mana yang lebih sulit gitu. Kalau misalkan ada yang lebih sulit, ya berarti kalau kamu lagi ngerjain yang lebih sulit ini berarti kan akan butuh waktu yang lebih lama. Nah, kamu kerjain satu yang selesainya lebih cepat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kerjaan yang lebih cepat kan kamu bisa beralih ke pekerjaan selanjutnya dengan deadline yang sama gitu. Terus kalau misalnya gimana kalau misalnya sama-sama sulit kerjaannya, ya udah kamu kerjain setengah-setengah gitu. Karena kalau kamu fokus dengan satu pekerjaan itu aja, itu akan lama. Jadi kalau misalnya setengah-setengah, kamu udah ngerjain satu di setengah, udah deh pindah lagi ke kerjaan selanjutnya. Nanti kalau di setengah balik lagi, berarti kan nanti setelah sama-sama selesai nanti bisa dikumpulin kayak gitu, diserahkan ke atasan kamu. Jadi ya balikin lagi, misalkan ada yang cepet banget dibutuhkan gitu dengan dia sulit, ya udah berarti itu harus dikerjain karena dibutuhkan saat itu juga. Tapi kalau misalkan ternyata deadline-nya masih bisa diundur ya udah dikerjain yang lebih cepet dulu, nanti baru dikerjain yang lebih susah. Nah itu sih untuk manajemen waktu. Nah karena aku juga pernah kan kerja sambil kuliah, nah itu lebih susah lagi. Di saat kamu punya tugas kuliah, tapi kamu juga harus menyelesaikan kerjaan kamu di kantor. Nah ya udah, itu gimana cara kamu manajemen waktunya aja untuk membagi waktu kamu untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Ya gitu. Wah, betul banget nih. Nah, yang tadi dimention Kak Septi itu kita bisa ngasah dulu ya sebelum terjun ke dunia kerja. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, waktu Kak Septi jadi guru PKM di sekolah kita, apa aja sih kesan yang berkesan jadi guru PKM nih waktu ngajar anak-anak MP? Oke, yang bikin aku berkesan tuh saat ngajar, jujur sebelumnya aku ngerasa kayak aku akan diterima nggak ya di kelas ini gitu kan, karena kan kita kayak baru kenal gitu. Sebelumnya anak-anak MP nggak tahu aku gitu kan. Terus aku sempat overthinking juga, takutnya nanti anak-anak ini tuh nggak excited gitu untuk menerima materi yang akan aku sampaikan gitu. Tapi ternyata di saat aku menyampaikan materi terus belajar bareng-bareng, anak-anak ini tuh excited gitu. Terus banyak tanya sama aku mengenai materi ataupun di dunia pekerjaan kayak gitu. Terus ternyata anak-anaknya aktif. Nah itu bikin aku berkesan sih, karena walaupun kita anak-anak mahasiswa bukan guru asli gitu ya, belum jadi guru beneran, kita praktek, tapi kita semaksimal mungkin kasih yang terbaik, kasih yang benar-benar bermanfaat untuk kalian. Jadi walaupun kita mahasiswa bisa ngasih materi sama dengan guru kayak gitu. Dan yang bikin aku berkesan ya anak-anak ini tuh aktif bertanya, terus benar-benar penasaran gimana sih kelanjutannya dari materi ini, realnya tuh gimana sih, apakah benar-benar theoretical banget atau nanti di dunia nyata itu beda. Mereka tuh banyak tanya. Nah itu aku ya lumayan berkesan lah akan itu. Wah, berarti anak-anak MP ini tergantung ke siswa-siswa yang aktif ya Kak untuk bertanya-tanya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut Kak Septi, lulusan MP itu cocok dikerja di bidang apa aja nih Kak? Oke, sebenarnya kalian kan banyak ya belajar di SMK tuh. Kalian tuh belajar akuntansi nggak? Kita belum fokus itu sih. Belum kelas ya? 11. Tapi nanti akan ke situ kan ya? Iya, paling Iya. kelas kecil. Ya. Iya, kelas kecil. Seenggaknya tuh ada satu poin atau beberapa poin itu nyangkut dengan di dunia keuangan. Nah, kenapa anak manajemen perkantoran itu bisa kemana aja? Karena dia udah belajar banyak gitu ya. Dunia teknologi, terus bagian administrasi, manajemen, keuangan gitu. Nah, aku pun di payroll sebenarnya itu untuk anak-anak akuntansi. Karena kan itu berhubungan dengan angka.
gitu kan. Gimana sih kamu ngurusin gaji gitu kan, kamu ngurusin gaji atau kamu ngurusin pajak gitu, itu kan bagiannya sebenarnya accounting gitu ya, bagian akuntansi, tapi ternyata bisa. Karena kenapa bisa? Seenggaknya kita punya bekal gitu ya, kita punya bekal yang bisa kita pakai nanti di saat kamu udah terjun di dunia kerja. Nah, itu bisa kemana aja kamu untuk manajemen perkantoran ya. Kalau yang masih relate banget tuh bagian human resource, HR, admin HR itu bisa banget. Terus human capital. Nah, HR sama human capital itu beda ya. Kalau HR lebih ke bagian rekrutmen aja gitu, tapi kalau human capital itu luas. Ada benefit, ada people and development, ada talent acquisition, ada bagian rekrutmen, training gitu. Terus apalagi ya? Kalian juga bisa sih sebenarnya masuk ke bagian HRIS. Jadi Human Resource Information System. Itu masih dunia administrasi juga, cuma bedanya udah bukan pakai paper lagi, itu udah dunia digital gitu. Kalian misalkan mau masukin nama orang baru gitu ya, kalian pakai sistem itu. Terus apalagi ya posisinya? Selain resepsionis, kalian pasti praktekkan di resepsionis ya. Ya sebenarnya resepsionis juga bagian administrasi kan. Kalau misalkan kalian praktek di SMK 48 itu kan hanya berkaitan dengan buku, ya kan? Buku, terus kalian ngeprint kayak gitu. Sebenarnya actually kalau di dunia perkantorannya nggak hanya itu aja. Resepsionis itu banyak banget sebenarnya tugasnya kalau udah di dunia pekerjaan. Ya paling itu sih yang relate untuk manajemen perkantoran di bagian human resource tuh udah paling banyak gitu ya. Terus bagian training kalian masih bisa masuk. Kalau untuk admin accounting juga masih bisa masuk, pajak juga masih bisa. Kayak misalkan kalian bikin faktur pajak, itu masih bisa dijadiin pekerjaan juga kayak gitu. Oke, baik, berarti banyak banget nih peluang-peluang kita untuk masuk pekerjaan itu. Oke, menyangkut pertanyaan yang tadi, gimana sih cara agar kita anak sebagai lulusan manajemen perkantoran tuh bisa bersaing di dunia kerja? Oke. Untuk bersaing di dunia kerja sebenarnya kadang jurusan tuh nggak berpengaruh ya. Jujur aku sekarang bersandingnya sama anak UI psikologi, dan mana aku cuma anak UNJ gitu kan. Anak UNJ itu jurusannya administrasi perkantoran gitu kan, nggak balance gitu ya, agak jomplang gitu. Tapi aku yakin aku bisa membuktikan kalau aku tuh bisa juga gitu. Walaupun aku nggak sebagus universitasnya temanku, tapi aku harus nunjukin skill-skill apa aja yang aku punya, pengalaman-pengalaman apa aja yang aku punya. Nah, jadi balik lagi, kalau misalnya kamu mau bersaing, kamu harus banyakin pengalaman kamu, gitu ya. Pengalaman yang relate sama posisinya, gitu. Terus kamu asah terus skill kamu, gitu. Dari materi aja nggak cukup, kamu butuh mengimplementasikannya, ya kan? Kamu udah dapet nih materinya, oh teorinya kayak gini. Udah dipraktekin gitu kan. Kalau cuma hanya sekedar teori aja, kamu belajar aja terus kamu nggak implementasikan, ya kamu nggak akan ngerti. Oh ternyata kayak gini loh, gitu. Nah jadi gimana cara bersaingnya? Kamu harus pinter-pinter asah skill kamu, komunikasi, deketin gitu atasan kamu. Biar kamu tuh kelihatan gitu kerjanya. Nah, terus juga konsistensi. Kamu konsisten gak dalam kerja? Apakah kamu di awal-awal aja gitu rajin kerjanya, terus ntar di mulai pertengahan udah mulai lambat gitu. Nah, kamu tuh kalau misalnya mau bersaing ya gitu harus konsisten terus pekerjaan kamu, hasilnya harus bagus, teliti dan lain-lain. Wah, ini berguna banget sih buat kita-kita nanti. Nah, selanjutnya boleh nggak sih kakak cerita pengalaman PKL kakak yang dulu tuh gimana dan dapat pelajaran apa aja nih dari PKL? PKL tuh gimana? Saya magang. Iya, magang. Oh, oke. Aku cerita PKL yang pertama kali aja kali ya. Waktu itu aku semester 3 kuliah, which means untuk anak kuliah itu sebenarnya belum boleh gitu ya. Kalau sekarang tuh minimal semester 5. Nah saat itu karena masih ada bau-bau COVID,
Jadi anak UNJ ini masih online kuliahnya. Terus aku gabut kan di rumah, akhirnya yaudah deh coba apply gitu kan. Oh yaudah aku PKL nih di perusahaan pertama. Itu jujur belum ada pengalaman sama sekali karena kan ini perusahaan pertama, tapi aku bener-bener mengandalkan apa yang aku pelajarin di kuliah seenggaknya dari semester 1 sampai 3. Nah, terus kalau misalnya aku nggak tahu gimana nih, misalkan aku dikasih pekerjaan gitu ya, coba buatkan ini gitu. Terus aku nggak tahu kan di materi perkuliahan nggak ada, SMA juga aku jurusan IPS kan nggak relate banget gitu ya. Terus aku harus cari tahu gimana gitu kan, sedangkan aku nggak boleh nanya terus. Ya udah aku carilah di YouTube. Di waktu itu TikTok kan belum booming banget, ya udah based on YouTube, Google gitu kan, aku cari tahu. Terus ya udah sambil aku kerjain, nanti aku kasih nih ke atasan aku, ini bener nggak gitu-gitu. Nah nanti kan akan dikoreksi gitu ya. Itu aku beradaptasi di perkantoran itu untuk pertama kalinya selama 1-2 bulan lah, karena ya jujur belum ada pengalaman, jadi aku ngerasa lumayan sulit untuk beradaptasi gitu. Terus ya itu kalau kita udah asik diajak komunikasi, semuanya akan lancar. Menurutku sih gitu ya. Di saat kamu diem aja tuh mereka nggak tertarik sama kamu. Jadi kamu misalnya ngerasa aku terlalu asik nggak ya, aku terlalu ini nggak ya, terlalu baik ngomong nggak ya, atau itu nggak. Nah gimana cara kamu aja ngolah komunikasi kamu boleh banyak bicara, kamu boleh asik, tapi pada waktunya, pada tempatnya kayak gitu. Nah kamu juga bisa pakai tuh ilmu-ilmu yang udah pernah kamu pelajarin gitu kan, di entah itu di SMK atau mungkin nanti setelah kamu kalau mau kuliah nanti kamu bisa belajar dari perkuliahan. Terus kalau nggak tahu tanya, kalau tanya nggak cukup kamu cari tahu sendiri. Itu penting banget gitu ya di saat di dunia kerja kayak gitu. Itu sih pengalamanku. Wah, keren banget nih. Nah, terakhir nih ya Kak, ada nggak sih pesan atau sedikit tips dari Kakak buat teman-teman kita yang lagi belajar di jurusan perkantoran atau teman-teman yang pengen gabung nih di jurusan manajemen perkantoran? Boleh dong, silahkan Kakak. Oke, tips ya. Oke, tipsnya dari sekarang sih perbaiki CV. Ya, CV adalah langkah pertama kamu gitu ya. Lebih baik lagi kalau punya portofolio. Karena di perusahaan-perusahaan itu ada beberapa yang butuh portofolio kalian, walaupun sebenarnya kalian belum punya pengalaman, tapi itu cuma mau melihat, oh anak ini kreatif gak ya? Kalau misalnya kreatif nih bisa nih ditempatkan di sini gitu. Jadi nggak hanya misalnya kamu apply kemana, terus kamu udah yakin, oh nanti aku akan posisinya di sini tuh. Enggak. Itu terserah HR. Misalnya dilihat nih, kayaknya kompetisinya, ability-nya tuh kayak bisa ke tempat lain deh. Nah itu bisa disaranin lagi sama HR-nya. Terus pertama sih, ya, terus tipsnya komunikasi. Ya, komunikasi di perkantoran itu nggak sembarang komunikasi aja. Kalian asik nih, tapi asiknya tuh butuh banyak rem. Butuh beda di sekolah gitu ya, di sekolah ataupun dimanapun itu, misalnya kalian jadi panitia di luar sekolah itu beda banget kalau di kantor. Kadang kalian asik nih, kalian berusaha asik, tapi ternyata dikiranya so asik gitu. Nah makanya butuh belajar komunikasi gitu ya. Kalau introvert ya udah coba aja ngobrol tipis-tipis kayak gitu. Terus yang ketiga, teknologi perkantorannya. Walaupun kalian masih SMK gitu, kalian harus belajar banget sih Excel, rumus-rumus Excel, terus Word gitu, itu kepake banget soalnya di perkantoran. Terus aplikasi-aplikasi analisis itu nanti akan kepake gitu ya, kayak Power BI gitu. Terus misalkan ngolah data statistik itu akan kepake nanti. Terus apa lagi? Tipsnya ya konsisten aja sih sama pilihan kamu nanti gitu di dunia kerja. Dan oh ya, tipsnya ini juga ada lagi. Jadi ada banyak nih ya, kalian bikin CV, terus kalian mulai pengalaman gitu, tapi nanti apply-nya beda sama pengalaman kalian.
misalkan waktu itu aku nemu satu case itu sebenarnya dari temanku juga sih, dia apply di kantor yang waktu itu aku pernah kerja. Dia mau apply di bagian finance, tapi aku lihat CV-nya banyak pengalaman di volunteer, ya volunteer kepanitiaan gitu ya, misalnya dia ikut konser gitu kan, nah dia jadi panitianya nih, jadi staffnya gitu. Itu nggak relate kan sama jurusan finance, ya kan. Terus dia banyak pengalaman lagi di dunia teater, itu kan nggak relate. Nah jadi pilihannya adalah ketika kamu punya CV, pengalamannya itu harus sesuai sama posisi yang akan kamu lamar. Misalkan kamu akan tertarik di dunia pekerjaan di bagian accounting, ya udah kamu pengalamannya accounting aja. Misalkan kamu volunteer, ya volunteer tapi kamu di bagian finance, itu masih bisa masuk kayak gitu. Nah kalau misalkan kamu CV-nya kayak temanku tadi volunteer jadi staff di konser gitu-gitu, ya berarti kamu apply di dunia media, itu masih masuk gitu ya, di bagian yang relate sama jurusan anak komunikasi gitu, itu masih masuk di media, sosial media spesialis, itu masih masuk kayak gitu. Jadi kalau bisa pengalaman kalian harus relate sama posisi yang mau kalian apply. Kalau misalkan nggak mau relate, nggak sesuai gitu sama jurusan kamu, ya udah berarti kamu harus pilih sesuai sama pengalamannya, karena biar cepat gitu. Misalkan HR ngeliat nih kamu apply di posisi ini, ngeliat pengalamannya, oh ternyata relate, ya udah masuk kayak gitu. Itu sih tips dari aku. Wah, berguna banget nih tipsnya buat anak-anak, buat teman-teman yang lagi belajar di jurusan perkantoran. Nah, wah seru banget ya obrolan hari ini. Banyak hal yang bisa kita ambil dari pengalaman Kak Septi. Makasih banyak banget ya Kak Septi udah nyempetin waktunya nih buat ngobrol dengan kita. Semoga obrolan kita hari ini bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari seperti di jurusan kita ini. Nah, untuk itu podcast kita udah kita akhiri sampai sini aja ya. See you next time semuanya. Dadah semuanya, dadah Kak Septi. Makasih ya Kak. Makasih Kak Septi. Makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Semoga berguna ya. Tips Berguna dari banget, aku Kak. yang aku sampaikan. Oke, terima kasih. Makasih Kak. Makasih juga, Kak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.